Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam Persekutuan Tengah Pekan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, terima kasih untuk kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu, kiranya kasih-Mu boleh berlimpah dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang. Dia tidak mendendam Bapak Ibu. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Dia tidak membalas kejahatan kita dengan penghukuman ya Bapak Ibu, tetapi dengan kasih yang luar biasa, yaitu dengan pengampunan. Karena jauh timur dari barat dan setinggi langit dari dunia ini Bapak Ibu, begitulah besar kasih Tuhan kita kepada kita. Bapak Ibu, kita akan pujikan datanglah ya sumber rahmat, karena rahmatnya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh anugerah-Mu begitu luar biasa dapat kami rasakan. Karena kesehatan yang kami miliki, itu semua adalah anugerah yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin bersatu hati, ingin berdoa karena kami akan bersama-sama mendengar sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam kehidupan kami. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai 29 yang demikian sabda firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan,
tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, menjadi orang yang dipercaya adalah harapan bagi setiap orang, dan dipercaya dan diberikan kepercayaan oleh orang lain itu adalah sebuah prestasi yang tidak bisa dianggap mudah, tapi harus diraih dan dipertahankan sebagai sesuatu yang berharga dan juga membanggakan, karena dipercaya oleh seseorang itu menjadi sebuah kebanggaan yang tidak ternilai di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipercaya, itu adalah suatu prestasi. Kepercayaan yang tidak setiap orang itu bisa memperoleh kesempatan yang sama. Setiap orang yang diberi kepercayaan akan mengerjakan apa yang sudah dipercayakan pada dirinya itu dengan sungguh-sungguh dan akan mengerjakannya sampai tuntas tanpa melakukan kecurangan. Karena orang yang dipercaya sesungguhnya dia memperoleh suatu penghormatan yang besar. Tanggung jawab memang menjadi lebih berat, tetapi kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Wong dipercaya oleh orang saja kita bangganya minta ampun, apalagi jika Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Tentu itu akan menjadi sebuah nilai yang besar di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah mempercayakan kepada kita keluarga, pekerjaan, jemaat, pelayanan yang saat ini mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita bergereja. Itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sejatinya Tuhan itu lebih mengetahui kedalaman hati kita masing-masing. Firman Tuhan pada saat ini, Rasul Paulus merespon kepercayaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya dengan segenap hati dan dengan penuh sukacita. Ia sadar bahwa memperoleh kepercayaan dari Tuhan itu bukan berarti perjalanan hidupnya akan menjadi mudah, mulus, dan tanpa rintangan. Ada kalanya hidup itu akan menjadi tidak mudah. Ada kalanya hidup itu akan menjadi tidak mulus
Dan ada kalanya kehidupan itu akan ada rintangannya ketika kepercayaan yang Tuhan berikan itu ada pada kita. Sekalipun hidup itu ada tantangan, tidak mudah dan tidak mulus. Tetapi di sini Rasul Paulus itu tetap kuat dan bersuka cita. Mengapa? Mengapa Rasul Paulus tetap bersuka cita di dalam merespon kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya? Karena ia melihat bahwa Tuhan, ketika Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada dirinya, maka Tuhan itu juga akan senantiasa menyertai kehidupannya. Sehingga sekalipun perjalanan hidup Rasul Paulus itu tidak mudah, ia tetap bersuka cita karena ia berpengharapan kepada Tuhan bahwa ia dapat mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan berikan itu dapat ia tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak semua orang itu memperoleh kesempatan untuk dipercaya oleh Tuhan. Oleh karena itu, jika pada saat ini kita dipercaya oleh Tuhan, kita memiliki keluarga, kita memiliki pekerjaan, kita memiliki pelayanan di tengah-tengah kehidupan komunitas kita, baik itu di dalam gereja, masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Selalu ingatlah bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah kepercayaan dari Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita ayomi, dan harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu senantiasa terpancar di dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Mari kita kerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan setia, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan raga kita. Karena memperoleh kepercayaan dari Tuhan, itu kita akan dapat mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka tetap setialah di dalam perkara-perkara yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Karena di situ Tuhan juga akan memberkati, juga menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, melalui firman ini kembali kami diingatkan supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam setiap perkara-perkara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ampuni jika seringkali kami masih mengeluh untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi gereja kami di tempat ini, GKI Sorokenen. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini, memberkati Bapak Pendeta setiap majelis, dan juga jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka satu persatu. Di dalam setiap pergumulan kehidupan, Tuhan juga menyertai mereka satu persatu. Supaya di tengah-tengah kehidupan, mereka dapat merasakan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami yang masih terus memberikan fokusnya untuk menangani pandemi COVID-19.
melalui vaksinasi booster yang saat ini sedang digencarkan di banyak daerah. Kiranya Tuhan boleh menyertai program ini supaya program ini boleh berjalan dengan baik dan sehingga semua orang dapat segera divaksin. Terutama untuk vaksin booster yang ketiga ini. Berkatilah setiap tenaga kesehatan yang ikut andil di dalam penanganan pandemi ini, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan dan juga penghiburan, supaya di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka tetap bersukacita dan penuh dengan kerendahan hati. Ya Tuhan, inilah seru doa kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.